Hai Bra. Halo Bra. Halo Bra. Hai Bra. Hai halo Bra. Halo Halo hai Bra ya. Halo hai Bra. Hai halo Bra. Tepuk tangan dulu dong. Kalau boleh tahu hari ini 15 orang ya. Jadi dari kemarin sih Mas Prio, Coach Prio ya bilangnya. Coach Prio kami informasikan bahwa jadi dia juga WhatsApp saya Coach Dedi dan kan setiap sekolah beda-beda ya. Jadi oh iya Coach, nanti bisa datang ya di hari ini jam 2 ya rencananya. Terus jalannya jam 2.15, kemudian mobilnya maklumlah kita nunggu mobil orang ya. Jadinya ternyata mobilnya mobil lama, jadi perlu isi air radiator ya. Tahu gua tadi dia lihat yang agak-agak agak salah kali. Katanya disuruh true story. Kira-kira mau apa ya? Pengalaman. Pengalamannya dari Sabang sampai Merauke ya. True story ya, mbak-mbak yang cantik sama madam dan juga masnya yang di belakang. Halo. Ini ada pekan baru, ada yang dari Batam nggak? Batam. Yang dari Sumatera siapa aja? Sumatera Pekanbaru. Provinsi dari seluruh pulau ya dari Indonesia ada. Oke, kalau tentang story sebelumnya mungkin ada Coach Pratiwi ya yang pernah datang. Sudah pernah ya? Kalau ada. Baik, saya dulu mulai terbang di 2011. Itu tamat kuliah ceritanya nih, tamat kuliah tidak terpikir dengan terbang. Dulu ada dari Best Air Asia Surabaya, namanya bukan Mas Prio ya, Mas Oscar almarhum, tahu madam? Demo safety-nya itu Mas Oscar kita tunggu. Air Asia? Ada penampilan Bukan. nih, Coach. Dia yang waktu itu Surabaya, Singapura yang pesawatnya jatuh. Pernah dengar? 2011 ya, 2011 awal. Pada waktu itu saya masih kuliah di Trisakti jurusan pariwisata. Ya, kemudian saya lanjut juga untuk S2 pariwisata, hospitality dan pariwisata ya, tetap pelayanannya, mbak yang di hotel pasti tahu ya, melayani orang jadi pelayannya, dimarah-marahin orang, dibersihin kotoran segala macam, namanya juga pelayan ya. Saya belum selesai kuliah, kemudian si Bang Oscar sudah terbang di AirAsia. Maaf ya almarhum itu yang sudah meninggal, Mas Ded ini ada lowongan di AirAsia. Lowongan pramugara, dan saya belum mengerti itu pramugari apa. Saya bilang, oke bang, saya ikut. Dia share di Facebook inbox. Kemudian saya datang ke AirAsia office yang di Cengkareng. Sorry, bukan di Cengkareng. Dia ada di dekat bandara, ada office building gitu. Kalau sekarang kan AirAsia yang di Jalan Marsekal ya, kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak? Oh belum tahu ya. Sorry. Saya bayangannya kalau di sini tuh AirAsia. I'm so sorry ya. Karena merah-merah, maaf ya. Makanya bingung kan, saya cerita bingung, sorry ya. Oke, jadi di Jalan Marsekal saat ini. Waktu itu saya di jalan yang arah ke bandara lah ya, saya ikut. Kemudian masuk ke tahap berikutnya ya, dipanggil untuk tahap berikutnya, dibilang untuk talent, dan harus talent. Dan saya tanya sama Bang Oscar, apa yang harus saya lakukan? Karena dibilang menyanyi, saya juga tidak bisa begitu menyanyi. Disuruh menari sama. Saya juga tidak gampang untuk tampil di depan orang banyak ya, kecuali dibayar mahal. Enggak ya, bercanda. Kalau dibayar mahal, semuanya keluar. Mau nari, mau nyanyi keluar. Enggak ya, bercanda. Jadi pada saat saya disuruh talent di AirAsia, satu grup sama kayak rekan-rekan tadi, itu yang pernah saya rasakan, kita memutuskan urat malu. Saya dan teman-teman saya bilang kita putuskan urat malu untuk melanjutkan tahap berikutnya, psikotes dan English test. Dikasih 5 orang per grup, jadi latihannya ya, lewat BBM jam itu. Jadi 5 orang itu bisa dibuang 2, bisa dibuang 3, atau lanjut semuanya. Kebetulan grup kita lanjut semuanya karena kompak ya. Kalau grup yang lain ada yang main gitar, ada yang nyanyi. Pokoknya yang lain itu menonjolkan keunggulan masing-masing. Ternyata kalau yang saya lihat sih tidak boleh, jadi harus kompak ternyata ya. Natal, Lebaran dulu baru Natal kalau nggak salah, sampai Lion Air buka. Saya ikut Lion Air, hanya proses 3 hari, Seninnya langsung tanda tangan kontrak. Nah di Lion Air yang ikut itu banyak banget ya dari seluruh Indonesia. Pramugara tuh jarang buka. Kalau pramugari kayaknya hampir tiap bulan, benar nggak? Kesempatan banyak.
Bener nggak ya? Kalau pramugara jarang. Dan saya bilang ke Bang Oscar, saya sudah ikut yang di AirAsia, tinggal tunggu hasil. Oke. Karena saya sudah mengikuti instruksi dari Bang Oscar harus bagaimana, tinggal tunggu hasil dan belum ada hasil karena mungkin di AirAsia masih penuh kuota pramugara atau pramugarinya, belum buka batch ya, tapi kita sudah diseleksi. Kemudian ikut Lion Air di 2011 juga ya, itu teman-teman saya model yang dari mana itu ketemu kita di Lion Air, tahu belum pernah ke Jakarta? Ada yang pernah ke Jakarta? Belum ya? Yang tinggi di Lion Air itu, kemudian kita tidak boleh naik ke atas, hanya boleh nunggu di basement. Saya udah rapi-rapi pakai begini ya, keringetan di basement yang tadinya udah katanya touch up segala macam ya, cowok juga udah pakai parfum segala macam, ini sudah basah semua. Dan saya bilang saya tidak akan masuk karena maaf ya, kiri kanan udah basah, udah keringat, dan kalau ada tes performance mungkin saya tidak masuk. Bahkan disuruh pulang sama security-nya karena katanya kuotanya terlalu banyak, lebih dari 500 orang. Oke, jadi kita di performance check berdiri 10 orang, kemudian disuruh angkat kaki. Udah pernah begitu? Belum ya? Disuruh angkat kaki, disuruh begini, gini. Saya juga bingung disuruh ngapain ya pada waktu itu. Dan pesannya, saya juga punya senior di Abang None, namanya Bang Hari, semuanya senior ya, itu namanya link relasi. Bang Hari, saya lagi di Lion Air, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Keep smiling, tidak perlu menonjolkan kemampuan bahasa Inggris Anda pada saat performance check. So what should I do? Just smile, apa yang disuruh itu yang dilakukan. Kalau yang tinggi beratnya tidak masuk, suruh pulang. Jadi pada saat disuruh begitu, saya selamat sore, misalnya selamat pagi nama saya, sesuai ya nama, usia saya sebutkan. Kalau yang lain, chef di kapal pesiar, saya pernah menjadi, semua disebutkan. Ternyata itu tidak boleh terlalu panjang karena orang terlalu banyak, dan alhasil mereka dibuang-buang. Dalam satu grup saya masuk, terus ke tahap berikutnya 20 orang, dari 500 orang yang pertama disuruh pulang, dan kita tidak tahu rezeki itu ada. Dan saya yakin rekan-rekan hari ini di sini sudah berapa hari? Sudah 2 bulan setengah. Jadi perjuangan sedikit lagi, saya yakin 2 bulan setengah rekan-rekan akan bisa masuk menjadi pramugari semua kan? Pramugari yang diimpikan. Emang di mana yang diimpikan? Mau masuk kemana? Sebutkan satu-satu. Mbak ya, mau masuk mana? Mau kemana? Oke, Citylink. Mbaknya? Garuda, ketemu saya. Citylink. Yang saya pindah ke Oriental Airlines. Kalau pernah dengar nggak? Dia pesawat charter pernah dengar ya, pesawat charter untuk Saudi. Jadi kita tugas di Saudi sebentar. Karena pesawatnya putus kontrak dengan Saudi, saya kembali ke Indonesia. Mau kemana nih Mas Dedi? Apakah kembali ke Lion Air? Kemana? AirAsia belum buka, ternyata yang buka Citylink dan Sriwijaya Air. Kemudian Citylink itu lagi merekrut besar-besaran, Mandala juga lagi tutup, ya, tahu kan Mandala Air? Tutup waktu itu karena kurang tahu kenapa ya, jadi semua krunya pada pindah ke Citylink. Dan saya juga sebagai Expra ya, kalau ini experience Expra ya, Expra Mugara. Cowok dikurangi 100 berarti 78 kg, sedangkan saya itu kurang 5 kilo berarti 72 atau 73 ya, hanya segitu. Dan teman-teman yang sudah menimbang badan waktu itu sekilo, aduh saya kan kurang 5 kilo, tapi apa yang saya lakukan? Disuruh pulang. Kemudian lebih 1 kilo, kurang 1 kilo disuruh pulang. Saya kan 5 kilo, mau bantu seberapa banyak coba? 5 kilo kan ketahuan nanti ya, handphone aja udah saya masukin kayaknya nggak cukup. Terus ya, makanya saya sering bilang kepada rekan-rekan calon pramugara, tidak hanya belajar di kelas ya, tapi juga ada faktor X ya yang harus kita miliki. Bukan hanya talent, bisa joget-joget, tapi faktor X ya. Maka yang paling penting adalah attitude. Waktu itu saya sudah bukan give up ya, saya mencoba di dalam ruangan timbangan itu adalah chief tahu ya, chief pimpinan awak kabin dari Citylink. Ada 4 orang wanita, kemudian 1 orang bapak-bapak yang mengukur tinggi berat badan, itu adalah security. Saya masuk ke dalam, selamat siang Mbak, apa kabar? Itu yang saya lakukan ke teman-teman barusan ya. Apa kabar dengan senyum. Kemudian saya ditimbang, kata satpamnya, Mas maaf kurang 5 kilo. Oh gitu. Kemudian si chiefnya melihat saya, kenapa Mas dia kurang 5 kilo Mbak, kata si satpamnya. Hah 5 kilo? Dia lihat kamu nge-gym ya? Waktu itu saya pakai lengan pendek. Ya, memang aturannya suruh pakai lengan pendek pada waktu rekrutmen. Kamu nge-gym ya? Iya Mbak.
tapi kamu proporsional katanya gitu. Udah kasih nomor, dia bilang ke satpam. Dan saya sangat senang disuruh kasih nomor untuk tahap selanjutnya interview segala macam. Saya senang keluar dari ruangan, kata teman saya, loh kalau dapat sih nomor, kan lu kurang berat badannya, tadi lu bilang. Nggak tahu, saya bilang, mungkin karena tadi saya salaman, saya bilang. Nah itu tadi faktor X yang harus teman-teman punya, ini tips dari saya. Karena saingan teman-teman hari ini banyak, nanti di sekolah lain juga banyak, di mana-mana juga banyak untuk ikut rekrutmennya, jadi harus ada faktor X, attitude. Kemudian saya lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah interview, performance, 5 orang. X mana mas, Lion Air segala macam. Lanjut terus ke psikotes, kemudian bahasa Inggris, apalagi ya. Background check ya, kalau Citylink ada background check, cek dokumen segala macam. Kemudian pantohir. Dari banyak pramugara waktu itu yang diambil hanya 4 orang, termasuk saya. 3 orang X dari Mandala Air yang punya rating Airbus. Dan saya X Lion Air Saudi yang tidak punya rating Airbus, hanya Boeing 737 dan Boeing 747. Sedangkan yang dibutuhkan Citylink adalah Airbus A320. Saya sudah bilang dari awal, saya tidak punya Airbus mbak. Berkali-kali di interview saya tidak punya Airbus, tapi saya dipanggil terus tuh di email. Di email sampai pantohir. Pantohir itu ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 direksi mungkin ya. Kita berdiri di tengah. Jadi ada yang nanya sebelah sana, saya harus ke sana. Muter ya. Saya juga bingung tuh kenapa harus begitu ya. Kemudian ditanya, masnya punya rating Airbus? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak punya dari awal. Loh, kok bisa sampai ke sini? Sampai dengan pantohir? Saya kurang tahu Ibu, mohon maaf. Sudah dari awal saya informasikan saya tidak punya Airbus. Dan alhasil pengumuman nama saya tidak ada. Ya, menurut saya tidak lolos bukan karena saya melakukan salah interview atau apa, salah di pantohir, tapi karena mungkin saya tidak punya rating Airbus. Dari 4 orang, 3 orang yang laki-laki pramugara masuklah ke Citylink. Citylink jadi nggak masuk, ternyata Sriwijaya buka. Saya diterima di Sriwijaya, sama rekrutmen tidak jauh beda ya. Saya tuh orangnya suka keliling-keliling ya, nggak setia ya mbak ya. Jadi mbak hati-hati kalau mendekat sama saya. Oh enggak ya. Jadi dari Lion Air saya pindah ke Oriental Airlines, kemudian saya pindah ke Sriwijaya selama hampir 11 bulan saja. Karena waktu itu ada rekrutmen di Wamos Air untuk Saudi Arabian Airlines, ya. Jadi sama Mbak Tiwi itu sebenarnya satu prosedur, saya cuma nggak pernah ketemu karena dia base-nya Jakarta, sedangkan saya base-nya Jeddah. Dulu Mbak Pertiwi juga di Lion Air, senior saya, kemudian kita ke Saudi. Dari Saudi itu saya 2 tahun tinggal di Jeddah, ya. Little bahasa Arab ya. 2 tahun di Jeddah, kemudian Wamos Air ini perusahaan Spanyol. Dia tidak ada kontrak lagi dengan Saudi, kemudian kami dipindahkan di Bangladesh. Jadi saya tinggalnya di Bangladesh. Tahu Bangladesh? Dekat-dekat India ya. Bangladesh satu negara dekat-dekat India. Ditolaknya terakhir pantohir AirAsia, udah pantohir nggak masuk, terlambat diumumkan. Kemudian Citylink nggak masuk karena nggak punya rating Airbus. Kemudian Sriwijaya masuk, pindah ke Wamos Air. Pulang Januari kemarin, ya sebenarnya saya pulang Januari kemarin. Dari Garuda itu sebenarnya ingin join udah dari lama, cuma tidak ada waktu untuk ikut Garuda. Pertama, rekrutmennya jarang. Kedua, ketika saya mau ikut rekrutmen saya berada di luar. Kemudian terakhir saya pulang baru ikut Garuda Indonesia dan bergabunglah di Garuda Indonesia. Dan tadi rekan-rekan yang mau di Garuda itu juga banyak tips-tipsnya. Ternyata setiap airlines ya. Kenapa mungkin saya bisa diundang di sini ya? Saya sangat berterima kasih sama coach-coach yang atau madam atau coach Prio yang sedang terbang. Mungkin karena saya suka pindah-pindah selingkuh. Jadi saya tahu, oh ternyata Citylink maunya seperti ini. Ternyata Sriwijaya maunya seperti ini. Ternyata AirAsia maunya tadi yang talent-talent. Putus surat malu itu AirAsia. Harus putus surat malu. Ternyata kalau Garuda, surat malunya jangan diputusin. Disimpan dulu mbak ya. Kalau masuk Garuda jangan disuruh, kamu jangan begitu mbak ya. Nanti pemikiran mereka berbeda, jadi setiap airlines itu beda-beda. Kemudian masuk Wamos, harus bisa berenang, PP lagi ya, maksudnya dari ujung ke ujung, kemudian bisa menyelam, ya. Karena ternyata bisa berenang semuanya, bisa berenang semuanya, yang ya tiap hari latihan di mana, di situ ya, yang dicempurin ya, di Empang kan, saya pernah lihat video-video ada beberapa, ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sharing itu yang pernah saya lakukan. Mungkin kalau yang lain hanya di Lion Air saja, tapi saya tidak setia orangnya. Nanti di Garuda pun saya ditanya, nanti kamu pindah lagi mas? Saya bilang kalau Garuda bisa menjamin hidup saya, kenapa saya harus pindah? Benar nggak sih? Ya kan? Kalau mereka bayar kita lebih mahal, mau nggak pindah? Enggak ya? Tapi kalau mereka kita punya sesuatu nih, kita sudah punya pengalaman, wajar boleh dong pindah-pindah, boleh nggak? Tapi
Tapi kalau punya istri, punya suami nanti nggak boleh ya, harus tetap satu. Kalau pekerjaan, kalau sudah punya pengalaman satu, menurut saya boleh ya. Tapi yang lebih baik, benar nggak sih? Jangan nanti masuk ke Garuda, masuk lain boleh. Saya kalau dari Garuda masuk Lion Air boleh, tapi nanti jadi instrukturnya atau jadi chiefnya, ya. Nggak boleh lagi jadi kru biasa. Anunya satunya kurang. Terlalu banyak yang saya cerita ya. Sebenarnya saya mau banyak tanya sih. Jadi Mic-nya nggak ada kita ini harus punya satunya. faktor X ya. Jadi kalau Perlu kesana coachnya ditimbang, mau ini saya pakai kasih tips ya. Nanti kalau misalnya ikut di Lion Air, di Garuda, di Citylink, pada saat ditimbang ya, jangan tiba-tiba pucuk langsung berdiri. Tidak ada senyum, tidak ada greeting. Harus senyum dan greeting sama yang mengukur tinggi berat badan. Kalau kalian baik, dia bilang, ya ampun mbaknya cantik, baik banget. Udahlah, kurang sekilo doang, ditulisin, dibantu. Saya yakin dan percaya. Karena beberapa siswa saya juga sudah berhasil ya. Yang tingginya, mas saya mau jadi masuk pramugara Lion Air 170 cm. Tingginya hanya 179. Dan hari ini sudah masuk kelas di Lion Air. Apa yang saya bilang? Kamu harus punya faktor X. Kalau kamu cuma muka tampang doang, ya, ganteng doang, kemudian mungkin pintar, ya, tapi tidak punya faktor X, tidak punya attitude, jangan berharap. Maka saya bilang, mas nanti kalau diukur, ya, bilang sama tukang yang ukurnya, selamat pagi pak, apa kabar? Salamin nggak apa-apa, mas kan dia satpam. Makanya karena dia mungkin tidak pernah disalamin sama calon pramugara, ada yang salaman pasti dia bilang, wah ini berbeda. Kurang 1-2 cm dibantu sama dia, dan itu terjadi. Saya tidak mau cerita depan ini cuma cerita bohong, cuma bual-bualan, enggak ya. Ketika saya balik sebelum masuk ke Garuda, saya balik lagi dari Saudi, dari Wamos Air, dari Bangladesh ya, terakhir Citylink buka. Kemudian saya itu sering menyuruh teman-teman saya, udah masuk Citylink aja dari Lion Air. Dia bukan dari Lion Air, dia dari Saudi juga, dia belum punya lisensi putih. Lisensi putih itu lisensi yang digunakan untuk pramugara Indonesia saja. Citylink buka, mas berat badan saya tidak masuk, masih kurang. Mbak Sundari ya, Mbak Sundari datang, mungkin yang saya bilang tadi kurang sekilo. Seperti teman saya, dia lebih 2 atau 3 kilo. Pada itu aja duluan ya, nanti saya nyusul. Kenapa? Saya sebenarnya menyuruh mereka, saya nggak mau. Bantuan nafas langsung CPR atau apa ya, seperti itu. Itu calon pramugari seperti itu, saya suka ya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Selamat ya. Oke. Sampai di mana tadi? Selamat datang Mbak. Halo, apa kabar? Selamat sore. Ya. Duduk dulu ya, menikmati penerbangan. Sampai di mana tadi Mbak? Maaf. Dia langsung tahu, Espra ya Mas. Espra itu kita sudah punya pengalaman. Ya Mbak, dari mana Mas? Saya nggak mau dong sebut dari Saudi, yang tadi bilang sombong ya. Saudi Arabian Airlines, sombong nih. Dari Saudi masuk ke Citylink. Ya Mbak, saya dari Lion Air. Saya bilang, dalam hati kan saya suka nonton Indonesia TV itu ya, saya dari Lion Air Mbak. Gitu ya. Oh Mas Boy, Mas Boy itu ada yang siapa? Pemainnya siapa coba Mas Boy? Yang di RCTI ya? Stephen William. Oh itu Mas Boy. Anak Langit ya, suka ya? Anak Langit suka nonton? Anak Jalanan? Siapa yang suka? Nah itu mantan pramugara satu orang, ada rekan saya juga ya dari Lion Air. Sampai tadi mbaknya yang galak nih, sudah saya salaman langsung, X mana mas? X Lion Air mbak, saya bilang. Terus sudah timbang, pas timbang, udah tetap saya salamin tuh yang mas-masnya, mas apa kabar? Tetap ya pura-pura, padahal gitu, padahal ada maksud tertentu ya. Saya salamin, kurang ya mas? Iya dia udah bilang gitu, iya kurang mas. Ya emang kurang, berat badan saya nggak akan pernah sama kalau di Citylink. Kemudian mbak-mbak yang situ tuh sudah ambil kertas, sudah tulis duluan. Dia nggak nanya berat badan, tapi udah ambil kertas. Saya lihat kan ditempel di sini biasanya. Di Garuda, di Citylink akan ditempelkan kertas warna putih ya, kayak kertas apa namanya, Tom and Jerry ya, tinggi sama berat. Jadi dia udah tulis berapa mas tingginya, beratnya. Jadi kalau Express sebenarnya juga bermasalah ya, ditempel, masuk saya ke tahap berikutnya. Terus nunggu ya mas, ngantri sama pramugari untuk interview. Hanya mungkin dari cerita saya, jatuh bangunnya Korea, nanti kita bisa bermain ya. Oke ya. Oke, 3 menit, ada pertanyaan? Maskapai mana yang paling enak? Dari pengalaman ya, saya tidak pernah menjelekkan perusahaan-perusahaan saya sebelumnya, walaupun kadang, wah ini nih, dulu begini, Sriwijaya begini, Lion Air begini, semuanya ada pengalaman, ada enak sama tidak enaknya. Lion Air enaknya bisa keliling di Indonesia, Sriwijaya bisa keliling Indonesia, cuma nggak bisa keluar jauh.
Kalau di Saudi bisa tahu orang-orang banyak, Middle East, orang Arab, orang mana ya. Kemudian terakhir di Garuda, yang saya senang terakhir ternyata di Garuda, karena memang dari dulu memang ingin masuk ke Garuda, cuma waktunya dan kesempatannya belum ada. Jadi pada saat saya di training di Garuda saya sangat senang sekali. Ya kita tuh servis sampai jongkok-jongkok. Ya bapak, ya ibu, ada nggak yang bisa kami bantu sampai jongkok-jongkok benar-benar ya? Ada yang marah aja kita, ya pak harus jongkok. Ada ujiannya, salah nggak lulus ya, naik lagi. Makanya kalau teman-teman punya teman Garuda mungkin ya bisa tanya trainingnya seperti apa, dan saya sangat salut banget dan dengan Saudi. Ya dia terlalu yang ribet kayak Garuda sih, bilangnya ribet karena memang dia 5 star bintang 5 di dunia. Oke, waktunya cukup. Ya ada yang di French twist, ada yang dipotong pendek. Ini kayak teman saya namanya Mira. Oke, kalau saya tunjuk, boleh nggak saya kasih, oh ini cocoknya di sini-sini, boleh nggak nih? Boleh nggak nih madam? Boleh ya. Itu minimal 6 detik ya.